Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam video kali ini kita akan melihat kisah seorang pedagang bakso yang sampai 4 kali bertemu makhluk halus. Ini jadi pelajaran buat kita bagaimana kisah serunya bisa bertemu dengan makhluk halus sampai 4 kali. Ayo kita tonton videonya bersama-sama. Ya nggak terlalu tua lah, tepuk-tepuk manggil, bang bakso, bang bakso. Ya positif kan, saya mundur kan nyamperin ibu itu. Saya lihat orangnya kok nggak ada. Terus saya jalan lagi. Terus gak lama saya jalan, baru berapa langkah ibu-ibu itu tadi panggil saya lagi. Saya mundur lagi. Pas saya lihat, tahu-tahu di depan pintu itu ada sosok perempuan yang pakai baju agak kemerah-merahan, rambutnya terurai, ya agak nutupin muka, itu diem aja di situ. Saya sih merasa takut juga, itu beneran apa enggak. Terus habis itu nyampe berapa menit itu saya nunggu, tapi kok diem aja ibu-ibu itu. Saya panggil, bu, jadi enggak beli bakso, tapi enggak ada jawaban. Nyampe berapa kali, akhirnya udah saya tinggal. Saya juga merasa takut kan, soalnya wajahnya itu kelihatan juga agak hancur gitu. Waduh, wajahnya hancur. Iya, hancur. Saya juga mau lari, posisi juga posisi dorong gerobak. Jadinya ya saya jalan agak kencang. Pas nyampe agak terang itu, lampunya terang. Nah, di situ aku ketemu sama bapak-bapak. Aku cerita di situ, Pak, saya barusan di rumah itu kok ada yang mau beli bakso. Aku samperin nyampe beberapa kali, tapi nggak ada jawaban. Bapak-bapak itu cerita, katanya dulu ada yang cewek pernah bunuh diri di situ, di rumah itu. Iya. Berarti tadi itu yang beli, yang manggil saya itu ini, berarti ya mungkin ya Mbak Kunti. Upload oleh sosok yang channel Lentera Malam. Iya. Dan untuk rumahnya sendiri, boleh ketika Bang ditonton, ya, di subscribe channel Lentera Malamnya. Atau isi itu terbengkalai. Terus di depan rumahnya itu juga udah nggak terurus. Dan pas Bang Rosid ini nyamperin, kosong. ada sosok Ini hati-hati ya, nggak merasa apa ya, tukang pedagang yang keliling jualan malam. merasa takut. Kalau ketemu rumah kosong ya, hati-hati, namanya udah lama nggak ngelayanin, harus banyak-banyak dipanggil kan baca-baca ayat kursi, surat-surat pendek. Pengalaman yang tadi Bang Ocip, ada pengalaman lain lagi Bang? Ada sih Mas. Nah, ini Waktu kisah itu keduanya udah kita tengah lihat. malam, posisinya udah sepi. Saya ketok-ketok, pas ditanjakan saya lihat itu sih kanan kiri itu rumah kosong sama makam. Rumah kosong, depannya kuburan. Wah, malam-malam serem. Berat banget. Sadar. Aku periksa bannya itu, ke sebelah kanan masih keras, sebelah kiri juga masih berat, keras. banyak nggak kempas Aku dorong lagi, berat ada apa banget. Ini? Nggak taunya di depan itu, depan gerobak itu ada pocong. Wah, pocong ini yang lagi keliling lihat ada pocong gimana ini, langsung itu juga pingsan apa lari apa deg-degan. Masa mau ditinggal gerobaknya, terus mau didorong juga udah nggak kuat, udah terpaksa juga gerobak aku tinggal di situ. Aku tinggal lari ketemu sama bapak-bapak. Ngapain Mas lari-lari? Itu Pak, gerobak saya berasa berat banget. Nggak taunya di depan itu ada pocong. Di mana Mas? Itu di sebelah situ Pak, kabur sampai rumah kosong yang ngadepnya ke makam. Nah di situ aku diajak sama bapak-bapak itu, udah yuk kita ambil itu gerobaknya. Temenin sama bapak-bapak Iya, pemberani. saya ambil sama bapak-bapak itu, dibantuin.
terus bantuin dorong Kalau juga. diambil Mas bahaya kalau nanti, lewat sini bisa hilang hati-hati, jangan karet lupa gerobaknya. baca Bismillah, pas surat-surat pendek itu, bapak-bapak itu bilang kayak gitu. Harus baca-baca Itu ya, jangan pengalaman lupa. tahun berapa ingat nggak? Lewati rumah kosong, Itu kuburan, kalau pohon-pohon gede. kuntilanak, genderuwo, segala macam lah mas di situ. Tapi setelah kejadian itu kan ada mitos nih bang, Iya, kalau setelah melihat atau diganggu sama makhluk halus ketika kita jualan, iya, itu besoknya kan jualannya cepat habis lah. Itu benar gak bang? ya ada sih yang percaya, ada yang enggak. Nah pada saat bang Mitos Ojit aja setelah ada. kejadian itu ingat Rezeki Allah yang bang ngasih. Ojit laris atau sama aja gitu? Kalau saya sih tetap sama aja mas. Sama aja. Iya, Oke. Berarti Kan? emang sial aja kemarin ya? iya. Kalau Oke, rezeki oke. udah diatur Bang sama Ojit, Allah, ada lagi nggak harus ketemu pengalaman jin lain dulu lagi laris. dari bang Ojit yang pernah dialami? Ada mas. Waktu itu Ini kisah ketiganya. habis sisa saya jalan, tuh lagi keliling. Nah, di salah satu rumah itu saya dipanggil sama mbak-mbak. Nah, mas, Mbak, bakso bungkus ya mas, 2. Habis aku bungkusin, ntar dulu ya baksonya mas duitnya, dibungkus. ntar saya balik lagi. Nah aku tunggu mbak-mbak itu. Nah selesai bawa bakso masuk itu, aku tunggu nyampe hampir 10 menit nggak keluar-keluar mbak itu. Akhirnya Waduh, nggak mau bayar saya mbaknya. pencet belnya. Nah, bapak-bapak itu keluar. Ada apa mas, kok mencet bel? Tadi ada mbak-mbak pesen bakso bungkus 2 pak. Nah terus habis itu saya tungguin, kok nggak keluar-keluar mbak itu. Mbak-mbak mana mas? Bapak-bapak itu bilang kayak gitu ke aku. Ada pak, tadi Istrinya mbak-mbak boleh. pakai baju dasar putih masuk Wah, ke putih. dalam rumah bawa bakso. Enggak mas, di sini itu saya cuma ada bertiga. Nah bertiga, saya, istri sama anak saya laki, dia juga masih sekolah. Lah terus tadi itu siapa pak? Yang mana mas? Yang tadi yang beli bakso sama saya itu, tekor nih, nggak mbak-mbak itu dibayar nih. rambutnya panjang, pakai baju daster, bungkus 2. Nah bilangnya sih entar dulu duitnya mas, saya ambil. Nggak taunya malah nggak balik-balik, makanya saya pencet bel. Makan bakso dulu di mana, di alam bapak-bapak gaib. itu terus cerita, mas dulu emang ada di sini pembantu saya. Nah, tapi waktu beberapa bulan dia sakit sampai akhirnya meninggal. Nah, jenazahnya juga dibawa pulang ke kampung. Nah, terus tadi itu siapa pak? Saya nanya sama bapak-bapak itu. Yang mana sih mas? Bapak-bapak itu nanya lagi ke aku, yang mana? Yang tadi. Bapak-bapak itu ngomong akhirnya, bohong ya nggak udah nih mas, berapa bapak-bapak sih ini? baksonya? Itu kan sebungkusnya 10.000 pak. Nah dia bungkus 2 jadi 20.000. Nah bapak-bapak itu akhirnya ngeluarin duit 100.000. Udah mas, ini saya yang Wah, dibayar. Udah kembaliannya buat emas. Wah, Dia lumayan gitu. dapat Ya udah kelebihan pak, ya. makasih ya. Kamu Akhirnya saya Sin jalan. dikasih kelebihan. Jalan itu saya Ada sambil rezekinya mikir. ini. Terus itu tadi Berarti siapa makhluk mbak-mbak halus itu yang benar pesen si bakso? Kunti ingin bakso. Nah ketika bang Ojit ini ngelayanin ya mbak-mbak itu ya, Iya. gelagat yang aneh gak sih dari mbak itu? Ada, ditanyain juga cuma pakai isyarat doang, ngangguk sambil geleng-geleng. Nah, wajahnya juga Nggak mau udah ngomong pucat. setannya. Iya, rambutnya juga nggak pakai sisir sih, agak acak-acakan gitu. Agak acak-acak. Iya, Tapi sebenarnya itu baksonya kan udah masuk ke rumah ya, iya, dan bapak-bapak itu nggak merasa ada yang bawa bakso di dalam rumahnya gitu. enggak berasa, Nggak merasa ya. enggak. Dan menurut bang Ocit sendiri, kemungkinan pembantu yang diceritain sama bapak-bapak itu Iya, sosoknya. iya mungkin bisa juga sih mas. Mungkin ya melihat keluarga di situ, bosnya gitu. Kemungkinan ya jin korinnya lah ya. Iya, Ya beli bakso bang Korinya Ocit ya. iya. si pembantu yang mati itu. Ojol pesen bakso. Nah, Nah, ini di situ kisah saya keempat. ngelayanin tuh mas. Ojol yang lagi duduk Nah, di pohon di gede. bawah pohon. Nah, saya lihat itu motornya itu hancur. Nah, akhirnya saya layanin. Pas saya ngasih bakso,
Saya nggak taunya ojol itu mukanya hancur, Mas. Waduh, Iya, akhirnya saya balik lagi ke serem. gerobak, Saudaraku. duduk sambil gemeteran tuh badannya. Udah mau teriak juga nggak bisa, mau lari juga nggak bisa. Ya nyampe sekitar 5 menit tuh saya duduk di gerobak itu nggak bisa berdiri, badan juga Kaku gemeteran. kan, Akhirnya nggak bisa saya kemana-mana. tengok itu Si ojol, nggak Mamang. taunya udah nggak ada, tinggal mangkok aja itu yang di bawah pohon. Akhirnya saya udah buru-buru langsung kabur. Terus apa lagi setelah itu? Nah, pas saya pulang, saya diceritain tuh sama teman saya. Tadi siang ada kejadian kecelakaan tuh. Korbannya itu ojol, motornya hancur, orangnya juga mukanya hancur juga sih. Nah, kejadiannya di lokasi itu juga, yang pas saya ngelayanin itu. Jadi kejadian Bang Ocit pun kejadiannya di sekitar itu juga Iya, lokasinya. iya pas ojol kecelakaan itu. Baru meninggal tuh si Ocol ini. Yang jadi pertanyaan, gimana nih nasib mangkoknya? Itu Bang Ocit sempat. Nah, saudaraku tadi memang sampai 4 kali si Mamang bakso ini ketemu sama makhluk halus di rumah kosong. Ada yang manggil-manggil nggak beli, lagi dorong terasa berat, diperiksa banyak keras nggak ada yang kempes, malah depannya ada pocong yang pura-pura beli ngambil uang nggak balik lagi, sama di bawah pohon sama ojol, tukang ojol lah. Saudaraku, buat pelajaran bagi kita ketika kita melewati tempat-tempat sepi, rumah kosong, apalagi di pohon-pohon besar, kuburan, maka kita harus selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan adab-adab perjalanan menurun. Kita zikir dalam hati subhanallah, jika mendatar alhamdulillah, menajak Allah Akbar di dalam hati. Dan saya ini kalau lewat tempat-tempat yang gelap seperti itu, apalagi agak jauh, maka dalam hati selalu baca ayat kursi. Insyaallah jin setan akan tidak berani mengganggu kita. Oke, tonton terus channel kami, dukung dengan subscribe, like, dan bagikan, dan aktifkan loncengnya agar video terbaru bisa langsung dinikmati oleh saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.